good news for you. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Open your mind and hear our good news for you. Good news for you. Open your eyes and hear our good news for you. Good news for you. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Anda dapat saksikan pula Good News Program melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Mana Dem? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia, seringkali kita mengalami ada yang naik dan turun. Namun demikian kita percaya bahwa pada waktu kehidupan kita sebagai anak Tuhan diizinkan untuk turun sampai lembah yang paling bawah. Tentunya ada maksud dan rencana Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Namun demikian pasti suatu kali akan ada orang bilang bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Nah, topik hari ini yang akan kita saksikan bersama-sama yaitu dipulihkan untuk menjadi berkat. Menampilkan dua orang narasumber, yakni siapa Deb? Bapak Anton Rudi Yosep, dan nanti juga ada satu orang narasumber lagi yaitu Bapak Miki Hadianto. Pemirsa tentu sudah tidak sabar ingin mengikuti perbincangan kita, tapi terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dunia selalu tertarik dengan kisah keberhasilan dari seseorang. Tapi tahukah Anda bahwa kisah keterpurukan atau kegagalan kita pun menarik perhatian Tuhan? Seperti cerita yang dialami oleh kedua orang narasumber yang hadir dalam studio Good News kali ini. Anton Rudi Yosep merupakan seorang pengusaha asal Makassar. Pada tahun 2013, dokter mendiagnosanya mengidap kanker yang hampir mencapai stadium 3. Bukan hanya itu, tepat di waktu yang sama ia pun harus mengalami pahitnya kehidupan ketika ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri hingga mencapai 2,85 miliar. Adapun narasumber kedua adalah Miki Hadianto, seorang pemuda lulusan SMA yang berusaha membuka usaha, namun seakan-akan pintu kesempatan selalu tertutup baginya. Pada episode Good News dipulihkan untuk menjadi berkat, kita akan belajar dari kedua narasumber tersebut bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin indah. Proses seperti apa yang harus mereka lewatkan untuk mencapai titik kehidupan sampai saat ini? Saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Pada waktu saya kerja mengerjakan satu proyek di NTB bersama dengan teman, ternyata pada waktu saya selesai mengerjakan itu, saya tidak bisa terima uangnya lagi. Rupanya mereka kong kali kong sebelum pekerjaan dikerjakan, mereka sudah buat sepertinya pekerjaan selesai dan uang diambil. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you.
Dipulihkan untuk menjadi berkat adalah episode Good News program pada hari ini, dan telah hadir bersama dengan kami seorang narasumber yang akan menjadi berkat buat Anda, yakni Bapak Anton Yosep. Silakan. Shalom Pak Anton. Shalom Bu. Apa kabar Pak? Kabar baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya, jauh-jauh datang dari Makassar ya Senang Pak. ke Good News program, dan saya dengar Pak Anton juga sering nonton Good News program katanya ya. Begitulah. Ya, puji Tuhan. Bisa Pak perkenalan singkat tentang siapa diri Pak Anton, istri, anak-anak, dan juga pekerjaan dan bisnis? Ya, baik. Saya seorang penginjil yang sering menginjil di kampung-kampung. Oh gitu. Ya, daerah-daerah terpencil, suku-suku yang terabaikan. Oh gitu. Ya, jadi istri saya Leni Suartono, anak saya 4, Ya. cucu 5. Dan Cucu usaha, udah 5. usaha saya adalah usaha kecil-kecilan, mengerjakan mesin genset, pengadaan dan perbaikan begitu. Oh gitu ya. Tetapi bukan masalah kecil atau besarnya, tapi berapa banyak berkat yang dibawa pulang nih ya rupanya ya. Betul. Ya. Berapa banyak berkat untuk dibagikan. Iya, Iya. betul. Ya. Nah, mau bertanya sama Pak Anton. Kami dengar Pak Anton pernah mengalami beberapa keterpurukan dalam hidup ya. Yang terakhir itu sakit parah ya Pak. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana waktu Bapak melewati masa-masa keterpurukan itu dan pemulihannya seperti apa? Iya. Jadi pada waktu saya mengalami keterpurukan ya, amat terlebih yang terakhir ini pada tahun 2013, bulan November itu saya kena kanker kelenjar getah bening ganas, stadium lagi sedikit 3. Kalau si artis yang bernama Olga itu stadium 2 ya, berobat ke Singapura tetapi terakhir meninggal. Nah, saya pada waktu itu kena, lalu ada hal yang sangat membuat saya terpuruk adalah pada waktu saya kerja mengerjakan satu proyek di NTB bersama dengan teman, ternyata pada waktu saya selesai mengerjakan itu, saya tidak bisa terima uangnya lagi. Rupanya mereka kong kali kong sebelum pekerjaan dikerjakan, mereka sudah buat sepertinya pekerjaan selesai dan uang diambil. Sehingga selesai saya mengerjakan itu, uang saya tidak bisa diterima. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi seperti itu, lalu uang tidak ada. Yang ada malah hanya kewajiban untuk membayar. Akhirnya rumah saya, gudang saya jual, mobil jual, mesin-mesin jual, dan karena ingin butuh uang cepat dijual kilo. Hati saya hancur pada waktu itu. Wow, ya. Ya, jadi belum lagi dengan teman-teman maaf. Apa yang Bapak alami waktu itu memang? Ya, jadi saat seperti itu mengharapkan ada doa dari teman-teman. Ditinggal. Justru yang didapatkan adalah, Pak Anton, kamu 34 tahun melayani. Ke kampung-kampung tidak suruh orang bayar transport, tidak terima persembahan, bahkan kamu membantu. Kenapa kamu berakhir begini? Itu sangat melukai saya. Mereka menghakimi Bapak. Ya, tetapi untung saya punya Yesus. Amin. Amin. Ya, dalam keterpurukan itu saya ingat hanya panggil nama Yesus. Amin. Dan yang luar biasa adalah setiap hari saya mendengar orang, Pak Anton mesti ke Singapura, mesti gini gitu. Ya saya juga mau, tapi siapa uang dari mana, semua sudah habis. Saya hanya berobat di rumah sakit kanker Darmais. Saya pasien Dr. Nugroho. Tapi itu pun keadaan saya semakin hari semakin parah.
sampai bulan Februari 2014. Kemudian saat saya setiap hari kerjaan saya itu hanya berdoa. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, kamu tidak mati. Aku menolong. Aku menolongmu bukan dari apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Apa yang ada? Yang ada Tuhan. Semua sudah habis. Daya tahan tubuhmu. Kalau kamu hanya makan bubur, telur ayam kamu pun rebus, dan kecap asin, sementara kamu sehari makan obat 40 biji, kamu akan mati. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya diingatkan tentang janda Nabi yang suaminya meninggal, kemudian berutang banyak, anak harus disita. Bagaimana dia harus berusaha mengangkat bejana yang dari tanah liat yang berat, dan saat sebanyak-banyaknya diangkat, dia bisa selesai. Berarti harus ada usaha. Maka saya harus berusaha bagaimana melawan. Waktu kemo jangankan makan, minum pun susah. Tapi dalam hati kamu harus makan 4 sehat 5 sempurna, paksa turun. Maka saya lakukan itu. Dan tiap hari setelah lakukan itu, mulai dari siang sampai malam saya ada di kapel sekolah misi kami. Di situ saya hanya memuji, menyembah, dan berdoa pada Tuhan. Selalu saya katakan, kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Masih ada jalan bagiku. Saat iblis mulai memunculkan kata-kata yang melemahkan dari teman-teman para pendeta, justru saya diingatkan ada satu pujian. Jalan Tuhan itu tidak selalu rata. Justru yang membawa kelemahan hamba-hamba Tuhan nih Pak. Ya kadang-kadang begitu. Iya. Oke, Kalau saat tahu kita tidak bisa diharapkan lagi, ya ditinggal. namanya manusia Pak ya. Ya, tapi untung lewat itulah saya mengenal Yesus. Secara pribadi. Hatinya Yesus yang luar Amin, biasa. amin. Oke, kita akan take break dulu, silakan. Ya, pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa ya kita dengarkan bersama-sama. Begitulah manusia, kadang-kadang kalau dalam keadaan terpuruk, semua teman-teman akan meninggalkan kita. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara tetap stay tune bersama kami, kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Orang-orang akan bilang hati-hati si Miki penipu loh. Walaupun mantan penipu, hati-hati si Miki penipu. Tapi Jangan-jangan kamu nanti. Ya gitu ya kan. Jangan-jangan kamu hati-hati. Padahal saya sudah bertobat loh. Ya. Tapi kalau kasih Tuhan beda. Open your heart and here are good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart and here are good news for you. Good news for you.
Anda kembali menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah dipulihkan untuk menjadi berkat. Di studio telah hadir narasumber berikutnya, yaitu Bapak Miki Hadianto. Shalom Pak Miki. Shalom, Bu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Pak Miki mau berkenalan dulu nih Iya. ya. Bisa dijelaskan Pak Miki ini siapa, lalu pekerjaannya apa, keluarganya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Nama saya Miki Hadianto. Pekerjaan saya otomotif, istri 1, anak 1, 2 coming soon. Coming soon. Yang kedua masih dijanin. Iya. Pak Miki, tolong bisa ceritakan pemulihan apa yang Bapak pernah alami sehingga Bapak juga bisa mengenal Tuhan Yesus secara lebih pribadi dan lebih dekat. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Memang itu Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Memang walaupun saya Kristen, tapi hati saya jauh daripada Tuhan. Hidup saya benar-benar tidak beda dengan orang-orang luar. Ya, apa jadi yang terjadi dengan yang hidup terjadi Bapak? ya, saya kalau saya ingat-ingat masa lalu saya benar-benar mungkin saya udah nggak ada di dunia ini Pak, gitu loh. Jadi ya, tapi Tuhan itu baik. 2 kali Tuhan menolong saya, Ya. dan sampai saat ini saya masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan Pak. Bapak pernah bangkrut juga? Saya pernah bangkrut juga. Dan Apa juga- yang terjadi sehingga bisnis Bapak waktu itu bisa mengalami kebangkrutan? Ya, karena bisa bangkrut, saya tidak memanage uang saya dengan baik. Keuangan tidak baik gitu. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Udah gitu juga saya salah menginvestasikan keuangan saya kepada teman-teman saya, sehingga teman-teman saya menipu saya dari belakang. Yang Bapak alami untuk mengenal Tuhannya bagaimana? Ya. Atau pemulihannya? Waktu itu saya nangis, ya kan? Saya juga nangis juga. Saya merasa hidup saya gagal, dan saya juga bingung Pak, mau mulai dari mana, gitu ya. Saya bingung mau mulai dari mana. Ketika saat itu juga saya berasa banget Tuhan datang pada saya, dan peristiwa itu tidak pernah saya lupakan. Tahun 2011 seperti itu, dan saya benar-benar dijamah Tuhan, dan semenjak itu saya mengerti yang namanya kasih karunia Tuhan. Sedikit. Oh, Tuhan itu seperti itu. Dan saya juga baru ngerti kalau manusia kasihnya kepada sesama itu beda kasih Tuhan kepada kita. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, silakan. Kalau saya misalnya Miki si penipu, temen orang-orang kan bilang hati-hati si Miki penipu loh. Walaupun mantan penipu, hati-hati si Miki penipu. Tapi Jangan-jangan kamu nanti. ya gitu ya kan. Jangan-jangan kamu hati-hati. Padahal saya sudah bertobat loh. Ya. Ya. Tapi kalau kasih Tuhan beda. Si Miki pembohong, si Miki pezina, si Miki penipu, Tuhan gak ingat masa lalu. Yang ada si Miki yang baru. Itu bedanya. Puji Tuhan ya. Itu ya. Ya. Terus kemudian Bapak sekarang dalam bisnisnya ini yang baru ini tahun berapa dimulai? Saya tahun 2013 saya mulai, dan saya rintis pelan-pelan. Itu pun juga saya masih dimakan juga uang saya sama teman saya karena kebodohan saya gitu. Ya. Nah, konklusi apa Pak pada waktu misalnya Bapak sering bercerita, sering ditipu orang nih, yang sebenarnya yang Bapak pelajari dalam beberapa tahun terakhir ini apa? Ya, kenapa manusia seseorang itu bisa ditipu? Karena di pikirannya, maaf saya ngomong ya, itu ada keserakahan. Berarti Bapak nih yang serakah Bapak. Ya, Oke. itu ada keserakahan. Kalau kita tidak punya hati yang tamak, hati yang keserakahan, orang mau ngomong janji-janji surga, kita tetap pada pendirian kita lurus. Gitu. Itu saya ngelihat begitu. Dan teman-teman saya, kita sharing sama-sama, rupanya sama solusinya karena ada ketamakan dalam hatinya. Gitu. Ada janji surga, janji-janji enak, ngikut, akhirnya terjerumus. Makanya terjebak dalam Iya, jebakan-jebakan betul, Bu. ini ya. Ya. Tapi sekarang sudah lebih dewasa tampaknya. Sudah lebih dewasa. Iya. Berarti uang sekolahnya mahal nih Pak. Betul Pak, Iya, masalah iya. mahal. Sekolah kehidupan. Iya betul. Ya, puji Tuhan. Kita tahu bahwa dalam setiap hal yang seringkali menjadi hambatan-hambatan ataupun kejatuhan-kejatuhan kita, Tuhan baik ya. Iya betul. Masih ada kesempatan-kesempatan. Betul. Ya, sekarang Bapak juga sudah melayani Tuhan ya? Betul, Sekarang? iya. Oke, puji Tuhan. Oke, silakan Deb. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama dengan kami. Setelah break ini kita akan menyaksikan satu video klip
Dan kita akan sambung bincang-bincangnya dengan Pak Anton dan juga Pak Miki. Tetap bersama kami dalam Good News Program. 我要来敬拜你，主，我要来赞美你，主，我要来荣耀你，因你是配的。 So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Sebentar lagi kita akan masuk ya. Tolong tertib, masuknya ke center. Field trip adalah momen yang sangat dirindukan oleh setiap murid adikku sayang di senter manapun yang tersebar di pelosok Nusantara ini. Field trip atau eduwisata ini adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Anugrah kepada setiap anak Indonesia yang tergabung dalam program Beasiswa Adikku Sayang. Jumat 8 Juni 2018, murid-murid dari ALC Jabodetabek sangat bersuka cita karena mendapat kesempatan untuk mengikuti field trip. Kami selalu memiliki visi untuk membawa murid-murid adikku sayang ke tempat terbaik untuk mereka bukan hanya belajar hal baru, namun juga dapat merefresh mereka setelah jenuh dalam melalui proses belajar mengajar selama 1 tahun. Field trip diikuti oleh 109 anak beasiswa dari program Adikku Sayang. Mengunjungi Jakarta Aquarium, destinasi wisata terkini yang menghadirkan sarana edukasi sekaligus rekreasi. Tidak hanya rumah bagi lebih dari 600 jenis satwa di tempat ini, murid-murid ALC pun menyaksikan pertunjukan menarik penuh atraksi. Memperoleh edukasi mengenai benda-benda yang tidak boleh dibuang demi menjaga ekosistem laut. Sesudah itu, murid-murid berkumpul untuk bermain bersama. Bahkan, Bapak Daniel Hendrata juga sempat memberikan motivasi dan arahan bagi murid-murid ALC yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah, agar mereka memilih jurusan yang tepat sesuai dengan mimpi dan skill mereka. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang juga punya masalah yang sama, yang besar dalam kehidupan mereka. Tapi mereka menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Betul? Ya, jadi mereka yang berhasil ini adalah, Om dapat katakan mereka pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Pantang menyerah. Ngomong sama diri kalian sendiri, katakan, aku nggak boleh menyerah. Apapun kesukaran yang kalian hadapi dalam kehidupan. Setelah itu kami juga membagikan tas sebagai bekal mereka menyambut tahun ajaran baru, serta snack dan makan malam sebelum mereka pulang ke rumah. Puji syukur kepada Tuhan karena Yayasan Anugrah selalu diberikan kesempatan untuk berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas dukungan konsisten dari para sponsor Yayasan Anugrah, sehingga program Beasiswa Adikku Sayang dapat dijalankan hingga saat ini, demi membangun masa depan negeri ini menjadi lebih baik.
to worship you. Lord, I come to praise your name. Lord, I come to honor you because you're worthy, worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. 主，我要来敬拜你，主，我要来赞美你，主，我要来荣耀你，因你是配的，配得我赞美。It's all about you. It's all about you. Every day, it's all about you, Jesus. It's all about you. Every day, it's all about you, Jesus. Come on. It's all about you. Every day, it's all about you, Jesus. It's all about you. Every day, it's all about you, Jesus. Hallelujah, 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 what you want. Hallelujah, 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 what you want. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Everybody say, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. To the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the King of Kings. Ya pemirsa, satu video luar biasa ya sudah kita saksikan persembahan di Edward Chen. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Anton dan juga Pak Miki. Nah, Pak Anton tadi kan ceritanya belum selesai ya. Bagaimana kemudian proses kesembuhan itu Bapak alami, Pak? Ya, jadi saya pada waktu terutama yang paling membuat saya susah itu ya pada bulan Februari. Februari itu saya sempat drop. Tahun berapa itu tadi, Pak? 2014. 2015. Nah, Drop terus? berat badan turun sampai 12 kilo. Wow. Ya, jadi pada waktu itu semua orang berpikir saya akan Meninggal. Tapi Terus? satu hal yang saya lakukan tiap hari adalah saya sudah terbiasa hidup di dalam pujian, penyembahan, dan doa. Ya. Saya punya satu prinsip. Hadirat Tuhan itu turun pada waktu kita memuji menyembah Dia. Dan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, kalau Dia turun, Dia akan mengajar segala sesuatu, Dia akan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Ya. Karena itulah dalam keadaan seperti itu saya diingatkan, aku menolong kamu bukan dari apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Ya. Daya tahan tubuhmu. Kalau kau hanya makan bubur, telur ayam kampung rebus, kecap asin, sementara kamu satu hari makan obat 40 biji, kau pasti mati. Maka apa yang harus saya buat Tuhan? Makan nampak sehat 5 sempurna. Orang di kemo susah, jangan bilang mau makan, minum saja susah. Tapi saya dapat itu dari Tuhan dan saya paksa setiap hari.
apa saja yang bisa turun. Sampai itu es dawet di pinggir jalan pun, kalau itu yang bisa turun 3 hari ya, 3 hari es dawet. Wow. Bulan April saya mulai pulih, dan pada bulan Juni ya ada alat PET CT scan yang baru di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya akhirnya karena merasa tubuh saya agak bagus, maka saya pergi cek, dan Dr. Nugroho itu sedikit terheran. Orang kanker kelenjar getah bening ganas, apalagi stadium lagi sedikit 3, kadang di kemo belasan kali pun masih ada sisa. Dan kadang-kadang setelah belasan kali itu keadaan pasien itu sudah amat rapuh. Pada waktu dia di laser atau apa, bukannya karena itu penyakit lagi yang membuat, tapi keadaan tubuhnya sudah amblas, sehingga dia mati. Gitu. Nah, tetapi dia bilang, Bapak ini cuma 6 kali berhenti. Tapi yang luar biasa adalah setitik pun hasil pemeriksaan PET CT scan tidak ada lagi kanker di tubuh Bapak. Amin. Wow. Luar biasa. Saya menemukan lewat hal itu ya, maaf, tiap kali saya mau berbicara tentang kebaikan Tuhan, air mata saya susah ditahan. Sakit begitu parah, uang semua habis, barang-barang dijual. Pernah saya mau check out dari rumah sakit, saya kekurangan uang 12 juta. Saya tidak bisa check out. Tapi Tuhan pakai seorang ibu yang pernah saya tolong pada tahun 1989. Ternyata Tuhan pulihkan dia setelah kami bawa dia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia jalan di jalanan, dalam hatinya suruh ambil uang 12 juta. Wow. Bawa ke rumahnya Anton. Wow. Dia bilang nanti tersinggung, dia kan pengusaha. Tapi bawa. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat, dia bawa. Ya. Istri saya kaget. Pada waktu dia bilang jangan marah ya. Mana suamimu Anton? Istri saya bilang, oh lagi sakit di Jakarta. Dia bilang, oh tadi saya jalan di jalanan, hati saya suruh ambil uang 12 juta bawa kasih Anton. Pas ya Pak jumlahnya. Iya. Wow. Jadi istri saya langsung kirim, saya bisa keluar. Wow. Tuhan itu luar Luar biasa. biasa. Bagi Tuhan. Iya. Dahsyat. Puji Tuhan. Ayo Kita akan lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa sebelum break ada kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul Good News program hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya seperti format yang tertera di layar kaca pemirsa melalui SMS ataupun melalui email. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing hadiah sebuah buku, ya, persembahan dari Anugerah Ministries dan rekannya. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Ya, dan saya bersyukur sekali sama Tuhan. Bukan hanya Tuhan sembuhkan saya pada bulan Juni 2014, tapi saat keuangan saya betul-betul tidak ada lagi pada bulan April itu, Tuhan pakai seorang pengusaha hotel di Makassar. Open your heart and here are good news for you. Good news for you.
dipulihkan untuk menjadi berkat. Masih bersama kami dalam Good News Program, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Mau kembali bertanya kepada Pak Anton juga Pak Miki ya, kan Anda berdua tuh pernah mengalami titik terendah dalam hidup Anda. Nah, bagaimana caranya ketika berada di lembah kekelaman gitu, kita itu bisa tetap bertahan, bukannya menyalahkan Tuhan atau marah sama Tuhan gitu. Silakan Pak Anton dulu. Iya, jadi pengalaman saya adalah pada saat terpuruk seperti itu, yang saya lakukan tiap hari adalah saya tetap memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya panggil nama Yesus. Ya. Dan satu hal, saya tidak mau pusing lagi, saya tidak mau ingat-ingat, tidak mau sakit hati kepada orang yang tipu lah, walaupun dia itu masih dan sebagainya. Karena apa? Kalau saya pikir itu akan membuat saya marah. Marah tidak mengerjakan yang baik. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Maka saya tetap jaga hati selalu bergembira. Lalu kemudian saya mendidik murid-murid saya di sekolah misi itu, mata melihat otak bekerja, bukan mata melihat otak bengong-bengong. Gitu. Jadi mata melihat otak apa yang masih bisa kita kerjakan. Ya, dan saya bersyukur sekali sama Tuhan. Bukan hanya Tuhan sembuhkan saya pada bulan Juni 2014, tapi saat keuangan saya betul-betul tidak ada lagi pada bulan April itu, Tuhan pakai seorang pengusaha hotel di Makassar untuk membayar saya lebih dahulu. Tidak ada orang mau begitu toh. Betul. Dia membayar saya lebih dahulu, baru saya sediakan mesin genset untuk dia. Jadi bukan cuma DP ya? Ya, jadi saya seorang yang ahli di mesin genset. Oke. Jadi tidak ada orang di dunia ini mau kasih lunas. Paling DP paling banyak 30%, 40%. Ya, tapi dia bayar lunas duluan. Ya, karena kalau saya disuruh hanya DP saja, saya sudah tidak punya uang lagi. Nggak punya modal untuk ngambil barang. Semua sudah habis, no? Iya. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Betul. Ya, jadi saya katakan apa yang saya alami selama ini, Tuhan Yesus tidak seperti yang sering dikhotbahkan orang-orang, pakai perkataan yang indah yang diputar-putar membulat sehingga orang jemaat jadi bingung. Sepertinya Tuhan itu begitu susah untuk Padahal Tuhan baik. Tuhan kasih. Tidak seperti itu. Kalau Pak Miki bagaimana? Ya, pengalaman saya sama seperti Pak Anton, saya hanya bisa berdoa dan nangis saja saat itu, dan saya tetap fokus memandang Tuhan. Ya, lagi saya terpurukan dan saya tetap tenang dan saya merenungkan apa kesalahan-kesalahan apa yang saya perbuat. Jadi gitu. perlu ya? Perlu, itu perlu. Ya, kita perenungkan supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Gitu ya. Jadi saya tetap fokus pada Tuhan, dan kalau setiap acara di gereja kami atau ada acara-acara persekutuan, siapa yang mau didoain? Saya maju doa ya Pak. Bodo amat. Saya orang maju. Enggak ada. Pakai malu-malu Enggak ya? malu-malu. Berendah hati benar-benar. Sampai begitu. Pokoknya sampai teman saya, Mik, lu rajin amat maju ke depan, bodo amat, gak ada yang lain lu, bodo amat, saya maju aja gitu. Itu fokus, tapi rupanya benar-benar Tuhan kuasa nyata dalam hidup saya, dan juga saya waktu itu kembali berusaha, sama juga seperti Pak Anton, saya ada orang beberapa customer yang gak gitu kenal atau kenal biasa, saya kan gak punya modal waktu itu ya kan, untuk membeli suatu mobil, karena usaha saya mobil, dan dia kirim uang full buat saya. Wow. Kirim uang full buat saya, dan itu sebagai modal saya beli barang itu tinggal saya beli aja, tinggal saya kasih ke orang dengan saya ada keuntungan sedikit. Jadi ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan, dan yang sangat dahsyat. Tuhan itu bisa memakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan. Betul. Makanya kita sebagai anak Tuhan, apalagi saat ini yang mungkin sudah hidup mapan, berkelimpahan, jangan pernah memandang orang dari rupa. Gitu ya. Betul. Saat kita terpuruk, saat kita lagi jatuh, Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan ataupun sebelumnya kita anggap rendah itu orang. Seperti itu. Ya pemirsa sekalian, ini adalah contoh dua orang narasumber. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sedang diberkati oleh Tuhan. Mengalami asam garam, naik dan turun. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita yang kita pelajari di segmen ini adalah waktu kita jatuh,
Harapan yang terbaik cari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah remehkan siapapun juga dalam kehidupan kita. Nah, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi. Kita tahu bahwa masalah boleh terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Hubungi kami sekarang juga, akan ada tim doa dan konseling yang akan membantu Anda. Stay tune hanya di Good News program. Tuh dulu kalau orang nggak telepon saya nggak mau ladenin. Hanya SMS, WhatsApp, saya nggak ladenin. Tapi sekarang saya ladenin, saya jabanin, akhirnya serius malah jadi. Open your heart and here are good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart and here are good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan Good News program pada episode yaitu dipulihkan untuk menjadi berkat. Kita kembali kepada narasumber Pak Miki. Ya, Pak Miki, saya ingin tanya kembali. Nah, dalam kehidupan bisnis Anda atau kita semua nih, pada saat zaman sekarang orang bilang bisnis itu tough. It's getting very tough gitu. Nah, apa kiat-kiat Anda sebagai anak Tuhan supaya unggul dalam bisnis yang tidak mudah ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi gini, kalau dulu berapa tahun lalu saya tanya 10 orang nih ya, 10 orang bilang dulu 5 bisnis lumayan rame, 5 bilang sepi. Iya. Tapi hari ini udah beda. Saya tanya 10 orang, 9 bilang lesu, 1 bilang lumayan. Artinya jauh sekali ya. Ekonomi jauh sekali. Nah, ya. Bapak masuk yang mana? Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, selalu saya sharing sama teman-teman, Tuhan bisa buat kita hidup berkelimpahan di saat resesi. Itu bisa, Pak. Amin. Tapi tentunya nggak hanya berkelimpahan aja, pasti kan ada proses-proses ya. Nah, saya bilang sama teman-teman begini, kalau kita mau kalau kita mau sukses ya, kalau kita mau unggul, yang namanya unggul itu pasti beda dengan yang lain ya. Nah, saya bilang zaman sekarang ini kita agak susah, maupun Anda marketing, maupun Anda seorang bisnismen, maupun Anda pengusaha, wira swasta, satu-satunya jalan yang Anda harus lakukan kalau mau menaikkan peningkatan penjualan itu pelayanan kita kepada customer. Pertamanya, service itu nomor 1. Kenapa? Kalau kita kasih service yang baik ya, kita kasih service yang baik kepada pelanggan kita, relasi kita, customer kita, ketika dia puas dengan kita, dia bisa bawa temannya ke tempat kita loh. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Karena zaman sekarang cari orang yang reliable dan ini susah banget ya. Kita cari ikan di laut udah susah. Kita punya ikan cari di akuarium jauh lebih mudah. Ya, itunya ya gambarannya. Jadi yang pertama itu service ya. Kalau dulu saya sebagai marketing juga ya, saya sebagai wira swasta juga, marketing juga. Saya ini dulu mungkin juga orangnya yang kalau orang mau nanya sesuatu barang apa sama saya malas kalau dia SMS. Oh, oke. Jadi kalau dulu itu biasanya orang telepon atau orang SMS cuman tanya-tanya doang gitu ya. Nggak serius. Saya ladenin. Kalau sekarang gimana? Saya ladenin terus, Pak. Gitu. Karena sekarang online nih ya masyarakatnya. Maksud saya gini, waktu dulu kalau orang nggak telepon saya nggak mau ladenin. Hanya SMS, WhatsApp, saya nggak ladenin. Tapi sekarang saya ladenin, saya jabanin, akhirnya serius malah jadi. Ya, sekarang kembali kepada Pak Anton. Bagaimana dengan Bapak nih? Bagaimana menjadi unggul di masa-masa yang seperti ini? Ya, betul juga seperti yang dikatakan Pak ini, bahwa paling penting di dalam dunia usaha itu adalah servis pelayanan kita ya. Betul. Nah, namun saya kalau sebagai seorang hamba Tuhan, yang saya pegang adalah lebih dahulu adalah
selalu minta tuntunan Tuhan. Kenapa kita perlu minta tuntunan Tuhan? Alkitab jelas sekali menulis, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Jalan ini tidak rata, ya, naik gunung dan turun gunung, di depan ada banyak binatang buas dan sebagainya. Kadang kita seperti Israel yang berjalan di padang gurun. Siang hari yang amat terik kita membutuhkan tiang awan melindungi kita. Malam yang amat dingin kita membutuhkan tiang api. Dalam perjalanan hidup kita perlu dituntun. Dan lebih daripada itu adalah hal secara seorang pengusaha, bahwa apapun yang sedang kita alami itu jangan sampai kita ini menyerah, apalagi putus asa. Itu udah nggak boleh hukumnya Pak ya? Iya, sekecil apapun peluang yang kita bisa kerjakan itu dengan tekun, ya, karena dari ketaatan kita belajar taat kepada Tuhan, itu tidak akan habis. Betul. Ya, hati kita tulus. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana mau jadi kaya, tetapi saya bagaimana berpikir ada pendapatan untuk saya bisa melayani. Nah ini dampaknya apa Pak setelah Bapak dipulihkan sama Tuhan? Bagaimana Bapak bisa menjadi berkat melalui hidup Bapak? Iya, jadi saya tiap hari saya bekerja karena sampai malam. Saya perbaiki mesin genset atau saya supply mesin genset. Dan hasilnya saya pakai pelayanan ke kampung-kampung, ke tempat di mana kurang orang mau pergi, ya, karena tempat tidak punya penghasilan. Dan saya punya prinsip satu, kalau tidak ada orang mau pergi, bagaimana Injil bisa sampai di situ? Ya, karena itu saya belajar, berusaha apa yang Tuhan berikan kepada saya, itulah yang saya lakukan. Puji Tuhan. Ya, dan satu hal penting sekali adalah arah kita supaya jangan susah berkepanjangan. Ya, kenapa orang di Bethesda itu susah berkepanjangan 38 tahun? Karena arahnya kepada malaikat. Oh, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali berharap manusia, orang hebat, orang punya karisma, pendeta sakti sekalipun, harapnya kita hanya kepada Yesus saja. Ya, dia pasti perhatikan, dia adalah Bapa yang melihat air mata kita, memperhatikannya. Pemirsa, sebelum break saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang bersaksi. Dia mengirimkan SMS dan berkata seperti ini, Shalom, terima kasih atas doa Bapak Ibu, sehingga saya merasakan kuasa Tuhan, di mana sejak 2 tahun yang lalu kaki saya ini luka dan mengalami infeksi, sehingga dokter menganjurkan amputasi. Namun setelah didoakan, sekarang Tuhan telah menyembuhkan sehingga tidak jadi dioperasi. Terima kasih dan God bless you. God bless you too Ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia hanya karena hidup kita diberkati. Tetapi pada waktu kita mau membangun suatu relationship atau relasi dengan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita daripada api neraka, pemirsa. Field trip adalah momen yang sangat dirindukan oleh setiap murid adikku sayang di senter manapun yang tersebar di pelosok Nusantara ini. Field trip atau eduwisata ini adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Anugerah kepada setiap anak Indonesia yang tergabung dalam program Beasiswa Adikku Sayang. Jumat 8 Juni 2018, murid-murid dari ILC Jabodetabek sangat bersuka cita karena mendapat kesempatan untuk mengikuti field trip. Kami selalu memiliki visi untuk membawa murid-murid adikku sayang ke tempat terbaik untuk mereka bukan hanya belajar hal baru, namun juga dapat merefresh mereka setelah jenuh dalam melalui proses belajar mengajar selama 1 tahun. Field trip diikuti oleh 109 anak beasiswa dari program Adikku Sayang.
Mengunjungi Jakarta Aquarium, destinasi wisata terkini yang menghadirkan sarana edukasi sekaligus rekreasi. Tidak hanya rumah bagi lebih dari 600 jenis satwa di tempat ini, murid-murid ALC pun menyaksikan pertunjukan menarik penuh atraksi. Memperoleh edukasi mengenai benda-benda yang tidak boleh dibuang demi menjaga ekosistem laut. Sesudah itu, murid-murid berkumpul untuk bermain bersama. Bahkan Bapak Daniel Hendrata juga sempat memberikan motivasi dan arahan bagi murid-murid ALC yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah agar mereka memilih jurusan yang tepat sesuai dengan mimpi dan skill mereka. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang juga punya masalah yang sama, yang besar dalam kehidupan mereka. Tapi mereka menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Betul? Ya, jadi mereka yang berhasil ini adalah, Om dapat katakan mereka pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Pantang menyerah. Ngomong sama diri kalian sendiri, katakan, aku nggak boleh menyerah. Apapun kesukaran yang kalian hadapi dalam kehidupan. Setelah itu kami juga membagikan tas sebagai bekal mereka menyambut tahun ajaran baru, serta snack dan makan malam sebelum mereka pulang ke rumah. Puji syukur kepada Tuhan karena Yayasan Anugerah selalu diberikan kesempatan untuk berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas dukungan konsisten dari para sponsor Yayasan Anugerah, sehingga program beasiswa Adikku Sayang dapat dijalankan hingga saat ini, demi membangun masa depan negeri ini menjadi lebih baik. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program, langsung kepada narasumber kita. Nah, mau bertanya sama Pak Anton juga Pak Miki, bisa memberikan kata-kata dorongan nih ya kepada pemirsa di rumah, bagaimana supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Baik, yang pertama adalah gantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam kita beribadah atau melayani, hati ini harus tulus. Amen. Bukan beribadah supaya nanti kita diberkati, bukan melayani supaya kita bisa menghasilkan uang dan sebagainya, bukan. Tetapi percaya sungguh-sungguh seperti anak kecil kepada orang tuanya. Bapak, mama tidak pernah akan melihat saya susah. Amen. Ya, kemudian waktu kita melayani, melayanilah dengan tulus. Kenapa? Seorang prajurit tidak usah pusing yang lainnya. Untuk biaya istri, anak-anaknya negara sudah siapkan. Saya dan saudara, kalau kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, tidak usah pusing. Apapun yang akan terjadi besok, Bapak atau Raja kita tidak pernah akan membiarkan kita. Puji Tuhan. Amen. Ya, silakan Pak Miki. Ya, satu-satunya pengharapan kita hanya pada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengandalkan orang yang mungkin kita anggap hebat. Ya, saya selalu ingat Alkitab itu yang firman Tuhan yang kita baca, kuasanya, keajaibannya sama sampai hari ini. Yes. Ya, kita pun juga semua hamba Tuhan. Pekerjaan untuk menjadi berkat itu bukan pekerjaan pendeta, tapi kita semua hamba Tuhan. Dan siapapun Tuhan bisa pakai, asal kita punya hati yang setia dan tulus. Karena orang tulus itu Tuhan berkenan kepada orang yang demikian. Itu aja. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Anton, Pak juga Anton Pak Miki dan Pak untuk waktunya. Kami semua diberkati oleh kisah dan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama daripada kitab Ayub
pasal 42, kita melihat daripada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan karena mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Nah saudara, kita tahu bahwa dalam kisah kehidupan Ayub, ini adalah suatu contoh yang sangat baik sekali pada waktu kita melihat ada orang-orang yang hidupnya mengalami keterpurukan yang di luar nalar sehat manusia. Ya, namun demikian kita tahu bahwa pada waktu diri kita mengalami keterpurukan, tentunya hal itu tidak mudah pemirsa sekalian ya. Apalagi kita tahu ada satu peribahasa pada bahasa Indonesia, ada gula dan semut. Kemudian pada waktu gula dalam kehidupan kita atau hidup kita tidak lagi baik seperti dulu, kita mulai melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dulunya suka dekat kepada kita, kemudian bagaimana mereka tidak lagi suka dekat kepada kita. Nah, justru ini yang kita pelajari, bahwa justru pada waktu hal-hal seperti itu terjadi, kita jadi tahu mana yang teman sejati, mana yang teman cuman karena uang atau gula atau berkat tadi itu. Nah, kita belajar daripada apa yang terjadi pada kehidupan Ayub. Sepanjang kehidupan Ayub, dia diberkati dengan cara yang luar biasa. Tetapi kemudian pada waktu satu persatu, ada ujian yang menimpa kehidupan dia. Hartanya diambil, pemirsa sekalian ya. Kemudian berikutnya, bagaimana anak-anaknya semua mati. Berikutnya, bagaimana kemudian dirinya menjadi sakit gitu ya. Bahkan istri daripada Ayub mengatakan, kutuki Tuhan kamu dan kemudian matilah kamu. Tetapi puji Tuhan pemirsa sekalian, Ayub pernah berkata bahwa emang kamu itu wanita gila gitu ya. Kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia hanya karena hidup kita diberkati. Tetapi pada waktu kita mau membangun suatu relationship atau relasi dengan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita daripada api neraka pemirsa. Jadi sembah Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi sembahlah Tuhan karena siapa Dia. Ya. Jadi pada waktu hidup kita baik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi pada waktu kita mengalami ujian-ujian yang sangat berat, keterpurukan, sama seperti Ayub sekalipun, belajarlah untuk kita tetap bersyukur, berterima kasih, menyembah Tuhan karena siapa Tuhan itu dan bukan karena siapa diri kita. Pemirsa sekalian, di akhir daripada kisah Ayub kita belajar dengan cara yang luar biasa bagaimana Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bahkan di sini dengan jelas dikatakan di ayat 13 ya, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mengalami pemulihan, anak-anaknya dipulihkan kembali. Dia mendapatkan anak-anak kembali. Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Jadi inilah kisah yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan bisa memulihkan Ayub, Tuhan bisa memulihkan Pak Anton dan Pak Miki. Siapa Anda pemirsa sekalian? Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan Anda karena Tuhan berkata bahwa engkau adalah biji mataku. Anda diberkati dengan episode hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News yang saat ini menyaksikan, mereka yang mengalami keterpurukan, mereka yang lagi mengharapkan adanya pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ucapkan pemulihan pada kehidupanmu. Terjadi restorasi dalam segala hal. Nomor 1, kesehatan. Nomor 2, pengenalan akan Bapa yang baik. Nomor 3, akan keuangan. Pemulihan akan keluarga. Apapun yang menjadi kebutuhan ataupun kerinduan hati saudara, saat ini terimalah kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi pada kehidupanmu. Melepaskan berkat, hikmat, dan juga pengenalan yang sejati akan Kristus. Terima pemirsa sekalian, berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Dan ingatlah, bila pemirsa sudah pernah mengalami pemulihan dalam hidup Anda, itu karena Tuhan ingin Anda menjadi berkat buat orang lain, baik melalui kesaksian yang Anda bagikan maupun melalui apapun yang bisa Anda perbuat di dalam hidup Anda. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa setiap Kamis malam ada Facebook Live di Facebook Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
you.